Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Digital Leadership, Komunikasi, dan Teknologi. Yang pertama yaitu kepemimpinan di era digital. Kepemimpinan berarti interaksi antara pemimpin dan pengikutnya, di mana pemimpin membimbing dan mengawasi pengikutnya untuk melakukan pekerjaan. Jadi, kepemimpinan berarti memengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan organisasi, kelompok, atau mungkin juga tujuan pribadi pemimpin. Dengan perkembangan dan inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan e-commerce dan internet, gaya kepemimpinan telah muncul yang disebut e-leadership. Huruf E memang menjadi umum setelah ditemukannya surat siliweran berjalan kian kemari melalui internet, email, e-seminar, e-government, e-procurement, dan lain-lain. Dan sekarang kepemimpinan mulai menjadi bagian dari renovasi ini. Istilah e-leadership atau kepemimpinan elektronik diperkenalkan oleh Avolio, Kahai, dan Doge melalui artikel ilmiah berjudul E-Leadership Implication for Theory, Research, and Practice yang terbit di jurnal ilmiah Leadership Quarterly tahun 2000. Menurut artikel yang menjadi rujukan utama peneliti kepemimpinan di era digital itu, e-leadership terjadi dalam konteks e-environment di mana pekerjaan dilakukan melalui teknologi informasi, terutama melalui internet. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh e-leader. Studi mendalam mengenai e-leadership menunjukkan adanya 5 perbedaan prinsip dalam kepemimpinan tradisional yang berdampak pada kebutuhan keterampilan atau kemampuan yang khusus. Pertama adalah jenis komunikasi. Dalam kepemimpinan tradisional, komunikasi tatap muka terjadi antara pemimpin dan para pengikutnya, tetapi dalam kasus komunikasi e-leadership, komunikasi terjadi melalui media elektronik seperti internet antara pemimpin dan para pengikutnya. Media komunikasi tersebut bisa yang relatif tradisional seperti email, bisa juga dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp dan lain, bahkan direct message dalam aplikasi Instagram. Oleh sebab itu, pemimpin virtual harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. E-leadership membutuhkan penggunaan media elektronik untuk berkomunikasi dengan para pengikut. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pemimpin virtual. Pemimpin virtual itu adalah pemimpin yang mengarahkan dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan. Pemimpin virtual perlu memiliki sensitivitas terhadap pola pikir pengikut. Maksudnya sensitivitas di sini adalah kepekaan yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk mengerti pola pikir pengikut. Di sini juga penting dipahami bahwa pengikut berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga pemimpin virtual harus dapat memahami pola pikir dan nilai-nilai pengikut. Selanjutnya, perbedaan aspek kualitas. Kualitas keduanya sama, tetapi para anggota leadership harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang baru dan modern, sesuatu yang tidak diperlukan dalam kasus kepemimpinan tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin tradisional tidak terlalu membutuhkan media elektronik karena dapat melakukan pekerjaan secara bertatap muka. Sedangkan pemimpin virtual yaitu melakukan pekerjaan melalui media elektronik atau dari jarak jauh. Selanjutnya, pemimpin virtual tentu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dengan baik. Ia harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi komunikasi terkini untuk mengarahkan orang-orang melalui media elektronik. Karena ini adalah dasar dari e-leadership. Kemudian, ia harus dapat meyakinkan orang lain bahwa komunikasi melalui media elektronik memberikan berbagai manfaat, seperti membantu menghilangkan hambatan waktu dan jarak,
Selain itu, dia harus cukup inovatif dan menggunakan teknologi baru dalam kepemimpinannya, menuai manfaat dari teknologi modern. Selanjutnya, perbedaan kebutuhan akan tempat. Dalam kepemimpinan tradisional, kantor atau tempat diperlukan untuk melakukan pekerjaan oleh pemimpin dan pengikutnya. Sedangkan leadership, kantor di lokasi tertentu tidak diperlukan. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, bahkan dari jarak satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Maksudnya di sini, leadership tidak membutuhkan tempat atau lokasi untuk bekerja, karena mereka dapat menggunakan komunikasi jarak jauh dengan mengandalkan media teknologi komunikasi. Sedangkan kepemimpinan tradisional, mereka membutuhkan tempat, lokasi untuk melakukan pekerjaan secara bertatap muka. Oke, selanjutnya e-leader juga harus memiliki pengetahuan bagaimana berpikir dan bekerja melintasi batas waktu dan batas ruang. Seperti yang kita ketahui bahwa e-leadership menggunakan teknologi dan tidak bisa bertatap langsung. Dan rintangan budaya di mana pengawasan dan interaksi langsung tidak dimungkinkan. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemimpin dapat berkomunikasi tidak hanya dengan ratusan, tetapi ribuan sekaligus hanya dengan menyentuh tombol. Baiklah, di sini kita pahami bahwa seorang pemimpin virtual atau e-leadership hanya menggunakan media teknologi komunikasi dengan melakukan pekerjaan. Di sini dapat kita pahami bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Selanjutnya, pemimpin virtual memiliki pola pikir global dan multikultural. Pemimpin virtual beroperasi dari kejauhan. Mereka dapat memandu orang-orang dari sebuah organisasi yang bekerja di luar batas-batas kota, provinsi, ataupun negara, yang melibatkan karyawan dari budaya yang berbeda. Dalam hal ini, penting bagi pemimpin virtual untuk memiliki pola pikir dan sikap untuk membimbing mereka dengan benar. Pemimpin virtual sebaiknya memiliki kemampuan untuk memantau dan mengelola pekerjaan virtual secara efisien. Ia harus memiliki kualitas untuk memantau dan mengelola pekerjaan virtual secara efisien untuk mengetahui apakah mereka berfungsi dengan baik atau tidak, apakah komunikasi elektronik berfungsi atau tidak, apakah pengikut memahami arahannya atau tidak. Perbedaan terakhir adalah ketersediaan anggota. Dalam hal ini, pemimpin tradisional, semua anggota hanya tersedia selama jam kantor, tetapi anggota e-leadership tersedia bahkan di luar jam kerja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oleh sebab itu, pemimpin virtual harus memiliki orientasi 24/7. Mereka harus dapat bekerja kapan saja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Namun demikian, e-leader harus cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis, perubahan lingkungan teknologi, sehingga ia dapat melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengingat bahwa perubahan di lingkungan bisnis. Selanjutnya ada peran teknologi komunikasi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan tak akan pernah habis untuk dibahas. Masalah kepemimpinan akan selalu hidup dan digali pada setiap zaman dari generasi ke generasi guna mencari formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada zamannya. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat dinamis dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Terminologi kepemimpinan lahir sebagai suatu konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia yang lahir sebagai individu yang memiliki ketergantungan sosial yang sangat tinggi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Abraham Maslow mengidentifikasikan adanya 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama,
kebutuhan biologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan untuk diterima dan dihormati orang lain, yang keempat kebutuhan untuk mempunyai citra yang baik, dan yang kelima kebutuhan untuk menunjukkan prestasi yang baik. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, manusia kemudian menyusun organisasi dari yang terkecil sampai yang terbesar sebagai media pemenuhan kebutuhan serta menjaga berbagai kepentingannya. Bermula dari hanya sebuah kelompok, berkembang hingga menjadi suatu bangsa. Dalam konteks inilah, sebagaimana dikatakan Plato dalam Filsafat Negara, lahir istilah kontrak sosial dan pemimpin atau kepemimpinan. Stephen Covey, pemimpin harus mempunyai prinsip, yaitu 1. Melaksanakan pembaruan diri atau melakukan perubahan dalam program kerja yang cepat di atas pimpinannya. 2. Memiliki karakter yang kuat dan sehat, yaitu pemimpin harus mempunyai karakter yang kuat dalam mengatasi berbagai masalah yang ada dan memiliki kesehatan secara fisik maupun mental. Yang ketiga, disiplin yang tinggi, yaitu pemimpin yang memberikan aturan dan dipatuhi secara bersama. Selanjutnya masuk pada bagian prinsip pemimpin yang mutlak, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab, yakni bahwa pemimpin bertanggung jawab atas berbagai akibat atau risiko atas apa yang diputuskannya, diperintahkannya, dan dijalankan secara bersama para pengikutnya menyangkut kinerja pribadi maupun organisasi. Kemudian masuk pada bagian prinsip yang pantas disebut sebagai pemimpin, yaitu 1. Membuat keputusan yang sehat dan tepat pada waktunya, yaitu pemimpin yang menjadi penentu dengan mampu memperankan dirinya dalam berbagai keputusan pada situasi sulit dengan mencari jalan yang terbaik. Baik, selanjutnya yaitu model kepemimpinan, di mana perkembangan teori-teori di atas sesungguhnya adalah sebuah proses pencarian formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada zamannya. Atau dengan kata lain, sebuah upaya pencarian sistem kepemimpinan yang efektif dan strategis. Kepemimpinan harus mempunyai prinsip yang menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership terdiri dari pertama, belajar terus-menerus, di mana mereka membaca, berlatih, dan mendengarkan masukan. Kedua, yaitu berorientasi pada pelayanan, di mana mereka hidup tidak sebagai suatu misi, tetapi hidup tidak sebagai suatu misi dan tidak hanya sebagai suatu karir. Ketiga, yaitu memancarkan energi positif, di mana mereka optimis dan positif dan juga modern. Keempat, yaitu mempercayai orang lain, di mana mereka tidak bereaksi berlebihan ketika mendapatkan perilaku negatif, kritik, dan kelemahan. Kelima, yaitu hidup seimbang. Mereka memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohaninya antara yang tradisional dan modern. Keenam, yaitu melihat hidup sebagai petualangan. Artinya mereka menghargai hidup di luar kenyamanan mereka. Ketujuh, yaitu sinergistik. Artinya mereka memilih untuk memfokuskan diri pada kepentingan orang lain dan mampu membina diri sendiri dan mampu membina energi-energi yang dimiliki suatu organisasi. Dan yang terakhir, yaitu melaksanakan pembaruan diri. Artinya mereka memiliki karakter yang kuat dan sehat serta berdisiplin tinggi. Selanjutnya, atas dasar prinsip-prinsip itulah maka kepemimpinan menuntut hal-hal sebagai berikut. 1. Kelompok bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang kelompok. 2. Masing-masing anggota kelompok memiliki kualitas dan nilai-nilai tertentu yang memberikan kontribusi pada berfungsinya mekanisme kelompok secara efektif. Pada bagian lain, Bernardin R. Wiljana menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang mutlak dalam suatu kepemimpinan adalah 1. Mengerti diri sendiri dan selalu berbuat untuk perbaikan diri sendiri. 2. Menguasai keahlian teknis.
3. Mempunyai tanggung jawab dan bertanggung jawab. 4. Mengambil keputusan yang matang dan tepat waktu. 5. Menjadi peran atau role model bagi karyawannya. 6. Mengenal karyawan dan memperhatikan kesejahteraannya. 7. Membuat anggota selalu mendapat informasi yang mereka perlukan. 8. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. 9. Menjamin bahwa tugas-tugas dapat dimengerti. 10. Melatih anggota-anggota sebagai tim. 11. Menggunakan sepenuhnya kapabilitas organisasi. Oke, jadi prinsip kepemimpinan adalah asas yang mengandung kebenaran dan pantas untuk selalu digunakan oleh setiap pemimpin. Nah, adapun prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain, yang pertama, mahir dalam soal-soal teknis dan taktis. Yang kedua, mengetahui diri sendiri, mencari dan selalu berusaha memperbaiki diri. Dalam artian, pemimpin itu harus pintar-pintar introspeksi diri. Nah, yang ketiga itu memiliki keyakinan bahwa tugas-tugas dimengerti, diawasi lalu dijalani. Terus yang keempat, mengenal anggota-anggota bawahan serta memelihara kesejahteraannya. Nah, yang kelima itu menjadi dan memberi teladan dan contoh yang baik. Nah, yang keenam, menimbulkan rasa tanggung jawab di kalangan anggota. Nah, yang ketujuh itu melatih anggota bawahan sebagai tim yang kompak. Terus yang kedelapan, membuat keputusan yang sehat dan yang benar, tepat pada waktunya. Nah, yang kesembilan itu memberi tugas dan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya. Oke, jadi itu tadi prinsip-prinsip kepemimpinan. Adapun permasalahan kepemimpinan itu meliputi 3 unsur. Yang pertama itu unsur manusia, yang kedua unsur sarana, dan yang ketiga itu unsur tujuan. Di mana unsur manusia merupakan manusia melaksanakan kegiatan memimpin atas sejumlah manusia yang lain, atau dalam artian manusia yang memimpin dan manusia yang dipimpin. Terus unsur sarana, di mana proses dan teknik kepemimpinan yang digunakan dalam pelaksanaan kepemimpinan, termasuk bakat, pengetahuan serta pengalaman pemimpin tersebut. Terus unsur tujuan, di mana tujuan apa dan yang ingin kita wujudkan demi kepentingan bersama. Oke, jadi cukup sampai di situ yang bisa kami bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.